Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Jendral dan juga teman-teman. Kembali lagi bersama kami di materi kedua, yaitu tentang obligasi. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Jusika Nurul Uma, dengan tiga NIM akhir 249, dan juga rekan-rekan saya. Saya Raisa Kundaratun Nabila dengan NIM akhir 272. Saya Fatih Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Adinda dengan NIM 389. Saya Sabrina Vini dengan NIM akhir 398. Saya Azaliana Soklaresa dengan 3 NIM akhir 410. Oke, sekarang kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu sebenarnya apa sih obligasi itu? Jadi, obligasi adalah surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya telah memberikan sejumlah pinjaman kepada penerbit obligasi, baik itu pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga atau upah yang telah ditetapkan. Penerbit obligasi ini berkewajiban untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik obligasi. Di sini ada 4, yaitu nilai nominal, jatuh tempo atau maturity, coupon rate, dan juga nilai prinsipal. Yang pertama kita bahas tentang memiliki nilai nominal. Jadi, nilai pokok dari suatu obligasi yang diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi, itu tadi adalah nilai nominal pengertiannya. Lalu setelah itu ada memiliki jatuh tempo atau maturity, itu tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Lalu memiliki coupon rate, itu tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap tahunnya. Lalu yang terakhir ada memiliki nilai prinsipal, itu sejumlah uang yang disetujui oleh penerbit obligasi akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Oke, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur. Obligasi ini dianggap aman karena dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Contohnya itu adalah surat utang negara atau SUN. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Risiko dari obligasi korporasi ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis obligasi lainnya. Tetapi risiko tersebut sejalan dengan tingkat bunganya yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu obligasi pemerintah daerah, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Obligasi ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. Next. Yang selanjutnya itu jenis obligasi berdasarkan nominal. Di sini ada dua, yaitu obligasi konvensional dan juga obligasi retail. Untuk yang pertama, obligasi konvensional yaitu surat utang yang diterbitkan dengan nominal yang relatif besar, biasanya mencapai 1 miliar per lot. Kemudian jenis obligasi ini umum dijual di pasar keuangan dan juga memberikan imbal hasil berupa kupon bunga yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada obligasi retail, yaitu surat utang yang diterbitkan dengan nominal lebih kecil daripada obligasi konvensional tadi, sehingga lebih terjangkau bagi investor individu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan investasi obligasi kepada masyarakat luas dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan obligasi konvensional. Next. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. 1. Zero coupon bond. Obligasi jenis ini tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala kepada pihak investor. Keuntungan investor berasal dari selisih antara harga beli obligasi yang biasanya lebih rendah
dari nilai nominal dan nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Yang kedua, floating coupon bond. Aplikasi ini memberikan pembayaran bunga dengan tingkat kupon yang berubah-ubah mengikuti acuan tertentu seperti suku bunga Bank Indonesia. Kupon yang dibayarkan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perubahan suku bunga acuan, sehingga imbal hasilnya dapat naik turun mengikuti kondisi pasar. Yang ketiga, fixed coupon bond. Aplikasi ini memberikan tingkat bunga atau kupon tetap selama masa berlakunya aplikasi. Investor akan menerima pembayaran bunga dalam jumlah yang sama secara berkala sampai aplikasi jatuh tempo. Next. Oke, selanjutnya yaitu yield obligasi, yaitu yang ada dua, yaitu current yield sama yield to maturity atau YTM. Di mana current yield ini adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Nah, bisa dengan rumus current yield sama dengan bunga tahunan dibagi dengan harga obligasi. Sedangkan yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Bisa dicari dengan rumus C tambah FV dikurangin PV dibagi N, dibagi lagi dengan FV plus PV dibagi 2. Keterangannya C itu kupon, N untuk periode waktu yang tersisa, dan P market value, M harga pembelian. Next. Selanjutnya ada resiko obligasi. Yang pertama, resiko gagal bayar. Resiko ini terjadi ketika penerbitan obligasi tidak mampu membayar bunga atau pokok utang saat jatuh tempo. Yang kedua, suku bunga. Resiko suku bunga. Jika suku bunga pasar naik, harga obligasi di pasar sekunder cenderung turun sehingga bisa menimbulkan kerugian jika dijual sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko ini muncul karena obligasi tidak selalu mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Jika obligasi sulit dijual dengan cepat atau hanya bisa dijual dengan harga jauh di bawah nilai wajarnya, investor akan menghadapi resiko likuiditas. Yang kemudian keempat, resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko kerugian akibat perubahan keuangan perusahaan, kondisi ekonomi, politik, atau pasar keuangan yang mempengaruhi harga obligasi secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, resiko inflasi. Resiko inflasi atau inflation risk adalah resiko bahwa kenaikan tingkat inflasi akan mengurangi daya beli dari penghasilan yang diperoleh dari obligasi, baik di kupon maupun nilai pokok saat jatuh tempo. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi kedua, yaitu obligasi. Setelah ini kami akan membahas materi-materi lainnya lagi, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di materi berikutnya.